Sobat Fisikawan, perkenalkan nama saya Dede Sunama dari kelas S5A. Hai, saya Hoir. Halo, saya Leni dari semester 5. Saya Usmilelati Romadina dari kelas Fisika Sore S5A. Saya Muhammad Iksan. Saya Muhammad Khairul Musafi dari kelas S5A. Saya Olvi dari semester 7, ikut mekanika kuantum di semester 5. Nama saya Muhammad Risman Maulana dari kelas S5A. Nama saya Ahmad Kadafi, saya dari kelas S5A. Nama saya Wahidah Fitri Melistiani dari kelas S5A. Saya Deris Kartasani dari kelas Sore S5A. Perkenalkan, nama saya Rusli Hidayat. Saya dari semester 5. Perkenalkan, saya Sandi Rahadi, mahasiswa pendidikan fisika. Nama saya Maulana, saya dari S5A. Nama saya Rizky Setiawan dari semester 5. Mekanika kuantum yang diajarkan sama Bu Nenden itu luar biasa banget. Susah belajarnya, tapi perjuangan Bu Nenden sama mengajar online itu kerasa dan kelihatan banget walaupun mahasiswanya bandel-bandel kayak saya. Materi ini sangat menarik bagi saya pribadi karena saya dituntut berpikir lebih ekstra untuk bisa menguasai materinya. Mengasah otak juga. Dan sebenarnya cukup menarik materinya gitu. Awalnya memang sulit dan kalian akan penasaran dengan semua rumus-rumusnya, semua materi-materinya, dan juga soal-soalnya. Pernah pada satu titik saya merasa bahwa mekanika kuantum itu sangat sulit dipelajari pada situasi sekarang ini, yaitu secara daring ya, karena bagi beberapa orang termasuk saya lebih cepat tangkap jikalau dipelajari secara klasikal atau tatap muka. Selama pembelajaran daring ternyata tidak seindah yang saya bayangkan. Justru di luar dari ekspektasi, berharap dengan cara mengulang pemahaman saya jauh lebih baik dan absensi saya jadi jauh lebih baik. Namun ternyata pembelajaran daring tidaklah mudah. Jadi hanya sedikit yang bisa saya pahami, bahkan hampir sebagian besar. Pesan dan pesan saya selama pembelajaran mata kuliah mekanika kuantum ini, kesan pertama saya saat mendapatkan materinya, saya merasa dari rumusnya itu agak sulit ya. Mungkin karena ini pertama kalinya saya mendapatkan materi mata kuliah mekanika kuantum. Apalagi karena mekanika kuantum ini adalah rata-rata hitung-hitungan, jadi agak susah untuk memahami materinya dan untuk bertanya tentang apa yang kita kurang pahami juga agak susah karena beda banget dengan tatap muka. Kalau tatap muka walaupun waktunya cuma sedikit, tapi kita langsung paham apa yang disampaikan dosen, dan kita juga nggak segan-segan untuk bertanya ke dosennya kalau ada yang kurang kita pahami. Mata kuliah ini sangat menyenangkan, tapi gampang-gampang sulit juga. Saya juga dibawa ke semester-semester sebelumnya tentang mata kuliah kalkulus dan fisika modern. Jadi secara tidak langsung saya belajar lagi tuh untuk materi kalkulus dan fisika modern, karena diulas lagi di materi tentang mekanika kuantum. Jadi sebagai prasyarat itu 5 matkul tadi harus benar-benar dikuasai, bisa maksimal menguasai materi kuantum mekanika kuantum. Menurut saya pelajaran fisika kuantum itu cukup sulit dipahami karena banyak sekali rumus-rumus yang harus kita mengerti. Pesan saya selama mengikuti mata kuliah mekanika kuantum ini yang berbasis online atau daring cukup menghambat pemahaman saya tentang materi yang disampaikan oleh Ibu Nenden. Ya, dibilang kuliah online ini ada enaknya dan ada enggaknya juga. Enaknya ya kita bebas waktunya. Kita bisa di mana aja, baik itu kita lagi kerja, baik kita lagi di jalan, itu masih kita bisa jalankan. Tapi
Yang tidak enaknya yaitu pemahaman materinya yang kurang. Senang dan malas. Senangnya itu saya hanya perlu di rumah mengikuti pembelajaran, tidak perlu ke kampus. Namun karena itu orang seperti saya jadi malas untuk belajar dan mencoba latihan-latihan soal yang diberikan. Kondisi daring sangat menghambat pemahaman saya, karena saya lebih senang untuk tatap muka. Selain ketika saya ada pertanyaan saya bisa langsung mengajukan. Selain itu juga pembelajaran daring ini sulit untuk memahami soal-soal materi-materi yang disampaikan. Itu walaupun dosen sudah berusaha dengan sangat baik dengan membuat video-video pembelajaran gitu. Ini yang membuat saya khawatir dan juga takut jika saya tidak berhasil dalam mekanika kuantum. Maka dari itu saya mencari solusi terbaik. Saya berusaha untuk mencari mode pembelajaran yang baik bagi saya dalam situasi sekarang ini. Terus keduanya adalah masalah waktu. Kadang kalau online ini karena dia mulai dari jam 5 sementara saya sendiri karena kerja, jadi saya baru pulang itu jam 4, nyampe rumah jam 6. Kadang sambil naik angkutan umum saya mengikuti proses belajar, jadi agak kurang fokus karena pulang dari kerja sambil kuliah begitu. Lalu kemudian absensi saya berharap lebih baik, namun karena kendala deadline ya, kadang absensi tuh suka di deadline, jadi saya suka lupa bahkan ketinggalan sebab saya harus memonitori beberapa grup dalam satu waktu sebab saya banyak yang berdrop. Terus apalagi semester ini pembelajarannya secara daring. Dengan kesulitan mungkin dari jam mata kuliahnya, karena mekanika kuantum ini di jam mata kuliahnya di jam kedua, yaitu dari jam 8 sampai jam 10, setengah 10 ya. Kalau di rumah biasanya kan kita pasti kalau jam segitu akan mudah merasa ngantuk ya kan. Tapi tidak perlu khawatir karena Bu Nenden selalu memberikan video-video dengan sangat detail. Nah, Bu Nenden juga selalu memberikan kesempatan kepada kami untuk bertanya serta menjelaskan latihan-latihan soal yang sudah diberikan sebelumnya. Tapi karena kesabaran Bu Nenden sama perhatian Bu Nenden sama setiap mahasiswa itu perlu diapresiasi. Kemudian pesan saya untuk adik-adik terutama yang nanti bakal ketemu dengan mata kuliah ini, benar-benar harus belajar atau maksimalkan mata kuliah kalkulus dan fisika modernnya, karena di materi pengantar mekanika kuantum nanti akan diulas lagi supaya lebih maksimal gitu untuk bisa menguasai materi mata kuliah ini. Untuk adik kelas kami, tetap semangat kuliahnya, jangan putus asa, jangan menyerah. Pelajaran mekanika kuantum gak sesulit yang kalian pikirkan kok. Memang sih hitung-hitungannya agak banyak, cuman kalian pasti bisa asal kalian rajin belajar, mau bertanya. Tanya sama Bu Nenden gak apa-apa, dia baik kok orangnya. Untuk pesan adik-adik kelas Ami saat pembelajaran kuantum ataupun kakak-kakak kelas yang mengulang pelajaran ini di tahun depan, tahun 2021, pesannya sederhana, ataupun udah sering dengar dari teman-teman saya. Pesannya yaitu belajar itu nggak mudah. Apapun yang akan dikuasai itu akan diuji, dan hal tersebut lumrah gitu loh. Kita hanya perlu semangat karena sejatinya kita di sini tuh untuk belajar, untuk berkembang, untuk berilmu, untuk mengajar juga. Karena yang kita kejar itu bukan cuman ijazah, kita ngejar karir, kita ngejar
finansial, dan kita juga mengejar sesuatu yang penting gitu, yaitu sesuatu yang berkah. Jadi nikmatin aja materinya sebenarnya, dan harus menguasai kalkulus sendiri, gitu aja. Kalau buat pesannya, ya pesan sih buat yang terbaik buat kita semua. Ya semoga aja COVID ini cepat selesai, kita bisa normal kembali, bisa tatap muka kembali, bisa seperti biasa, karena mungkin beda rasanya ketika kita tatap muka sama online kayak begini ya. Pesan saya yaitu semoga wabah virus corona ini cepat berakhir dan bisa mengikuti pembelajaran seperti biasa di kampus. Dan untuk angkatan selanjutnya yang mengikuti mata kuliah mekanika kuantum, jika masih pembelajaran daring seperti ini, semoga lebih semangat mengikuti pembelajaran dan mau mencoba latihan-latihannya. Dan pesannya untuk kalian, untuk bisa belajar mekanika kuantum, kalian harus rajin belajarnya, tetap semangat, dan mau mencoba soal-soalnya. Oke? Lalu kemudian pesannya, harapannya semoga COVID ini segera berakhir dan kita segera kembali tatap muka. Untuk adik-adik semuanya, tetap semangat belajarnya walaupun kita lagi di COVID-19 ya. Pesan saya untuk kalian semua, tetap semangat dalam pelajaran apapun, dalam pelajaran fisika kuantum juga termasuk. Jangan pantang menyerah, jangan malu bertanya, dan tetap semangat. Jadi tetap semangat buat teman-teman semua, karena ya kita belajar gitu. Belajar itu adalah sesuatu hal yang baru, bukan sesuatu hal yang lama yang bisa kita ulang-ulang terus. Tapi ya gitu, akan ketemu kesulitannya, akan ketemu hambatannya, entah dari diri sendiri ataupun dari orang lain. Yang penting selama kalian yakin, kalian mampu, dan kalian Pesan dari saya, semoga kedepannya lebih baik lagi dan semoga bisa bertatap langsung kembali, dan semoga COVID-19 ini cepat berakhir. Pesan saya kepada adik-adik kelas, teruslah belajar bagaimanapun sistem belajarnya, mau online, mau tatap muka, kejarlah materi itu sebisa mungkin. Kalau memang masih kurang paham, bisa mencari melalui internet atau online atau bertanya sama teman, karena kita nggak tahu situasi ke depan seperti apa, karena masa pandemi ini kan kita belum tahu kapan waktunya berlalu. Jadi tetaplah semangat walaupun dalam situasi apapun. Terus buat teman-teman yang akan belajar mekanika kuantum sama Bu Nenden, pokoknya kalian harus semangat, apalagi kalau tatap muka. Harus semangat banget karena Bu Nenden itu dosen yang patut banget dicontoh. Pokoknya semangat harus semangat ya teman-teman. Semangat. Mengucapkan terima kasih kepada Ibu Nenden karena telah membimbing kami di pelajaran mekanika kuantum selama 1 semester ini. Dan terima kasih untuk Bu Nenden yang telah memberikan ilmunya. Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Bu Nenden yang telah mengajarkan mekanika kuantum, dan saya ingin meminta maaf sebesar-besarnya jika saya kurang dalam pelajaran. Saya juga tak lupa mengucapkan terima kasih banyak untuk Bu Nenden yang sudah membimbing kami dalam mata kuliah ini. Dari situ juga saya berterima kasih kepada Bu Nenden selaku dosen mekanika kuantum. Beliau sangat baik sekali, sangat mengerti permasalahan yang dihadapi kami mahasiswa-mahasiswanya, dan memberikan solusi dan model pembelajaran yang baik bagi kita. Maka dari itu jika orang lain saja peduli pada kita, kenapa kita tidak gitu. Ini juga semoga memotivasi adik-adik biar terus selalu berusaha, tidak pantang menyerah, karena setiap proses itu pasti ada hasilnya. Kegagalan hanya milik mereka yang takut
gagal. Saya akan mengucapkan terima kasih kepada Ibu Nenden selaku dosen mekanika kuantum yang telah memberikan ilmunya kepada kita semua. Untuk Bu Nenden, terima kasih banget semua ilmunya dan apapun yang bukan apapun ya. Saya mungkin belum paham semuanya 100%. Mungkin dari 1/10 saya dapat 1,5-nya. Dan selebih dari itu ya udah, saya terima kasih saja, nanti pelan-pelan saya pelajari. Harapan saya untuk Bu Nenden, semoga Bu Nenden ini selalu diberikan kesehatan, selalu sabar dalam menghadapi siswa-siswanya, mahasiswanya atau mahasiswinya. Kemudian semoga Bu Nenden selalu dikelilingi oleh orang-orang baik dan selalu rendah hati. Saya kagum dengan Ibu, dengan semangat Ibu, dengan ide-ide kreatif yang Ibu berikan kepada kami supaya kami lebih paham dan lebih menangkap apa yang Ibu sampaikan. Saya salut dengan Ibu. Satu lagi motivasi dari saya yang terakhir, orang lain tidak akan bisa membuat kamu berdiri tegak jika kamu sendiri tidak ingin bangkit dan berdiri. Oke teman-teman, karena kita berjalan, bayangan selalu mengikuti. Begitu juga setiap hasil, setiap proses yang kita jalani, hasil pasti mengikuti. Jadi semangat buat kita semua, fighting. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.